Judul khotbah hari ini, Yoas dan Elisa. Yoas dan Elisa. Ada yang tahu kisahnya? Jadi cerita ini menjelang hari terakhir kehidupan Elisa. Sama-sama kita buka di 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 25, mungkin bisa dibacakan dulu. Dua Raja-Raja 13 ayat 14 sampai dengan 25. Kita belajar intisari dari kisah ini. Ini ada banyak sekali mutiara yang kita bisa raih supaya kita benar-benar bisa berubah. Kita menyadari firman Tuhan itu hidup supaya kita bisa diubah. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Terus 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel. Dia hampir mati. Dia lagi sekarat. Yoas datang, Raja Israel, terus Kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Terus Ayat 15. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. ya, ambil busur dan anak-anak panah. Terus Ayat 16. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Terus Ayat 17. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram, engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. iya. Terus Ayat 18. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. ya, 19. Ayat 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Ya. Terus Ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. iya. Terus 21. Ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Oke. Terus Ayat 22. Hazael, Raja Aram, menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Yoahas, terus 23. Ayat 23. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. 24. Ayat 24. Kemudian matilah Hazael, Raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. 25 terakhir. Ayat 25. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Oke. Kita belajar satu tema ini. Kalau menurut saya ini satu hal yang luar biasa. Ini bicara soal pertobatan.
pertobatan dari kita semua. Sekarang sobat, kita kembali ke ayat 14. Kita kembali ke ayat 14, gak usah dibaca. Oke. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas. Saya tanya sama saudara, Yoas ini raja yang benar atau enggak? Ayo. Hah? Enggak benar. Ada di mana? Ayat 11. Coba baca ayat 11. 2 Raja-Raja 13 ayat 11. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh. 2 Raja-Raja 13 ayat 10. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. 16 tahun lamanya, terus lanjutkan. Ayat 11. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Terus? Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Lihat ya. Siapa Yoas? Orang jahat. Tapi dia datang ke Elisa. Dia datang ke Elisa sambil menangis, minta pertolongan. Dan luar biasanya, Tuhan tolong lo. Itu luar biasanya. Orang jahat datang ke Elisa, datang ke Tuhan, minta pertolongan, tetap ditolong. Saya cuma bilang satu, inilah Tuhan yang kita sembah. Seburuk apapun kita, asalkan saudara benar-benar mau bertobat, pasti saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Pasti. Syaratnya apa? Bertobat. Di sini ada kata menangis, di ayat 14 tadi, sambil menangis. Yoas nangis. Dan Tuhan tidak bisa tidak, dia harus menepati semua janjinya. Coba saudara lihat di Imamat 26, ayat 44 sampai dengan 45. Imamat 26 ayat 44. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka. Lihat ya. Aku tidak akan muak melihat mereka, terus? Sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan, Allah mereka. Ini Tuhan yang benar. Dia mengasihi kita sedemikian rupa. Asal saudara dan saya sungguh-sungguh datang dan mau bertobat. Terus lanjutkan 45. Ayat 45. Untuk keselamatan mereka aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Lihat, Tuhan sudah berjanji pasti digenapi. Yoas yang jahat, dia datang ke Elisa. Seorang abdi Allah, seorang nabi, yaitu penyambung lidah Tuhan. Dia datang dan dapat pertolongan. Dan luar biasanya, ini terjadi di akhir hidup Elisa. Pertanyaan saya sama saudara, dia sedang sakit parah dan menuju kematian. Tapi dia masih peduli sama orang-orang yang terhilang. Dia masih peduli sama Israel. Pertanyaan saya sama saudara, saudara masih sehat? Saudara masih sehat? Seberapa peduli saudara sama jiwa-jiwa yang terhilang?
Wah, itu mau bagian pendeta. Enggak, itu bagian saudara. Bagian saya, bagian kita semua. Gimana caranya saudara menampilkan Kristus di dalam hidup saudara, supaya orang bisa melihat karakter Kristus melalui gaya hidupmu. Saudara perhatiin, Elisa sudah hampir mati, dia masih mau menolong. Dia masih terbeban sama jiwa-jiwa orang-orang Israel yang terbelenggu sama Aram. Nah, gimana kita yang masih sehat hari ini? Gimana saudara yang masih sehat hari ini? Gimana punya beban saudara? Saudara bilang, saya melayani. Percuma saudara melayani kalau gaya hidupmu gak benar. Percuma saudara nyanyi, nyembah Tuhan kalau gaya hidupmu gak sesuai dengan itu. Saya bilang ya, nih ya, kalau ada anak sekolah minggu nyanyi, Tuhan itu besar dan layak dipuji. Anak sekolah minggu nyanyi, sama Buati nyanyi, penghayatannya beda, betul gak? Nah, kadangkala pada saat kita nyanyi nyembah Tuhan, kita terbawa sama keadaan, kita terbawa sama emosi, tapi kita tidak memahami kebaikan Tuhan yang benar-benar. Sorry, maaf ya. Saudara bisa nyembah, saudara nyembah. Tapi kalau gaya hidupmu gak berubah, sorry, maaf saya bilang, you tidak lebih dari anak sekolah minggu. Gak lebih dari anak sekolah minggu. Sama. Kalau saudara benar-benar mau berubah, Tuhan pasti tolong saudara kok. Saya punya banyak masalah. Saya percaya Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang hidup. Asal saudara benar-benar mau berubah, itu aja. Kita nggak nyanyi seperti anak sekolah minggu. Taunya cuman King Kong badannya besar. Kita nyanyi kayak anak sekolah minggu. Akulah pasukan berkuda, pasukan berjalan. Tapi gimana mereka senang dengan gaya, Saudara bisa begitu juga, saudara bisa ngikutin. Tapi benar gak saudara adalah pasukan perangnya Tuhan? Saudara benar gak pasukan tempurnya Tuhan? Berperang gak saudara melawan kuasa kegelapan? Berperang gak saudara melawan kejahatan-kejahatan? Dengan apa Pak? Dengan salib Tuhan yang ada di bahu. Kalau enggak, sorry maaf ya, kalau enggak nih, saya bilang, kita nggak lebih dari anak sekolah minggu. Berapa banyak sekarang orang pergi ke gereja, tiap minggu ibadah, nggak lebih dari sekolah minggu. Kenapa? Semua omong kosong. Saya rindu saudara mengerti firman itu ini. Benar-benar memahami apa artinya pertobatan. Berapa besar kerinduan saudara sama jiwa yang terhilang di sekitar saudara. Berapa besar kerinduan kita sama jiwa-jiwa yang terhilang. Kita kadang lelah, sedemikian, udah pelayanan capek, lelah. Tapi masih gak punya semangat untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Pelayanan itu bukan di gereja nih, cuman sekian kali sekian, cuman lingkup segini. Itu bukan pelayanan, bukan pelayanan. Pelayanan itu ketika saudara keluar. Ketika saudara keluar, saudara bersentuhan dengan orang-orang luar sana yang tidak percaya Tuhan. Mereka akan melihat betapa murni dan salehnya hidup kita. Ataukah kita sama dengan mereka? Itu aja. Saudara lihat ya, di ayat 14 itu dibilang, Yoas datang sambil menangis. Dia orang jahat, tapi Tuhan mau tolong dia.
Kita kadang kalau ngelihat orang jahat, biarin aja. Dia jahatin gua, nanti dia celaka. Sorry, maaf, saya bilang Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu. Sejahat-jahatnya kita, Tuhan bilang, aku tetap mengasihimu. Tapi saudara harus benar-benar berubah. Saudara tahu, tadi saya ngomong, itu bukan sekedar ngomong. Tapi saya dapat satu ilustrasi, di mana saya cambuk Tuhan. Di mana saya cambuk Tuhan. Tuhan lagi jalan, saya cambukin dengan perbuatan kita. Kita jahat luar biasa. Tapi luar biasanya dia balik dengan senyum dan dia bilang, I still love you. Aku tetap mengasihimu. Mau gak saudara mengasihi Tuhan dan menyambut, merespon semua cinta Tuhan? Saudaraku, ayo mari kita sama-sama berubah. Punya gak kita belas kasihan sama orang-orang yang terhilang di sekitar kita? Mumpung saudara masih sehat, masih bisa melakukan banyak hal. Ayo jadi saksilah Tuhan, jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Efesus 5 ayat 13 sampai 17. Saudara harus punya hati Tuhan. Tanpa belas kasihan, pelayanan nol. Sekali lagi saya bilang, saya bilang ya, tanpa belas kasihan pelayanan nol. Terus? Efesus 5 ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Semua yang nampak adalah terang. Saya bisa melihat Rizka karena itu terang. Karena ada terang. Kalau semuanya gelap saya nggak bisa lihat. Karena ada terang saya bisa lihat. Terus? Ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur. Hei bangun semua yang tidur. Terus? Dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangkit dari antara orang mati. Berarti kalau kamu tidur, sebenarnya kamu mati. Kalau kamu rohanimu tertidur, sesungguhnya engkau sudah mati. Terus? 15. Ayat 15, karena itu, perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Lihat baik-baik bagaimana hidupmu. Terus? Janganlah seperti orang bebal. Jangan kayak orang bebal, dinasehatin gak berubah. Hidup begitu terus. Gampang banget dipancing sama kuasa gelap. Gampang banget dipancing sama kuasa gelap. Terus? Tetapi seperti orang arif. Terus 16. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hati-hati ya, pakai waktu-waktu kita hati-hati. Ini hari-hari yang jahat loh, hati-hati pakai waktu. Oke? Saudara senang bola, silakan nonton bola. Tapi jangan kegilaan sama bola. Oke? Ntar kamu mati karena bola. Amin enggak? Terus? Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya Jangan kamu bodoh. mengerti kehendak Tuhan. Kamu harus ngerti kehendak Tuhan. Pakai waktu dengan benar. Sekali lagi deh, gak apa-apa. Saudara tidur berapa jam? 7 jam? Oke. 7 jam, 30%. Oke. 30%. 30% waktu saudara kan untuk tidur. Saudara berdoa berapa jam? 1 jam. Berapa persen?
Berapa persen? 25%. Siapa yang ngomong 25%? 1 jam, 1/24. Nggak sampai 5%, nggak sampai 3%. Lihat ya, betapa minim waktu yang kita beri buat Tuhan. Saudara nonton TV berapa jam? Saudara main HP berapa jam? Kita, maaf ya, kita nggak ada Tuhan, kita bisa nggak gusar loh. Kita nggak ada kuota, gusarnya luar biasa. Cari tethering kemana-mana. Nggak ada Tuhan, kita nggak cari Tuhan. Nggak ada kuota, cari tethering kemana-mana. Pakai waktu yang benar ya. Hati-hati, saya bilang sekali lagi, hari-hari ini jahat. Artinya apa? Kalau saudara nggak pakai waktu dengan benar, saudara akan ditipu habis-habisan sama kuasa gelap. Oke? Saudara akan ditipu habis-habisan sama kuasa gelap. Kita kembali ke Yoas. Saudara lihat di situ, kadangkala masalah diizinkan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kadangkala masalah diizinkan Tuhan supaya saudara berbalik ke Tuhan. Yoas bermasalah. Supaya apa? Supaya dia cari Tuhan. Saudara bisa lihat di 2 Korintus 7 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 7 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 7 ayat 9. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat Paulus kamu ngomong bertobat. kepada orang-orang di Korintus, aku bersuka cita, bukan karena kamu lagi berduka cita, bukan. Terus, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Kamu sedih, kamu bermasalah, tapi kamu bertobat. Aku bersuka cita karena itu. Paulus bilang, gua seneng deh kalau lu sakit. Kenapa? Justru sakit lu itu bawa lu bertobat. Enak gak dengarnya? Enggak enak. Tapi Paulus ngomong begitu sama orang-orang Korintus. Kita tahu orang Korintus itu jahat banget. Sampai Paulus bilang, tidak ada persetubuhan yang sedemikian rupa. Percabulan sedemikian rupa. Sampai Paulus bilang, kamu harusnya sudah makan daging, kenapa kamu masih minum susu? Tapi mereka kejar karunia loh, Coba saudara perhatiin di Korintus, itu bicara soal karunia, betul gak? Karunia. Nah berapa banyak sekarang gereja cari karunia. Tapi gak pernah berubah-berubah. Orang kejar, orang ini berkarunia. Orang ini punya karunia ini. Kita kejar karunia. Tapi kita tidak kejar pemberi karunia. Wah, serem loh. Saudara lihat deh. Gimana caranya saudara berubah? Udah berubah belum hidup saudara? Kita sudah dengar firman Tuhan, kalau kita masih tidak berubah juga. Paulus bilang, jangan seperti orang bebal. Oke. Terus ayat 10. Terus lanjutkan. Ya. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Artinya masalah yang Tuhan izinkan itu membawa saudara pada pertobatan. Terus? Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Upah dosa adalah? Maut. Apa yang kamu tabur? Kamu? Tuai. Jadi kalau kamu menabur dosa, kamu akan tuai? Dosa. Maut. Dosa, tuai dosa.
Kamu tabur dosa, kamu akan tuai maut. Oke? Ya, jadi apa yang kamu tabur, pasti akan kamu tuai. Tapi kalau kamu menaburnya semua yang jelek, kamu akan tuai duka cita dari dunia. Tapi kalau kamu tabur semua yang baik dan kamu berduka cita, itu memurnikan imanmu sampai kamu menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kadang kita bilang, Pak, kenapa ya? Kok orang-orang yang benar-benar dekat Tuhan hidupnya banyak masalah? Kenapa? Karena hanya lewat masalah orang mencari Tuhan. Sekali lagi bilang sama-sama, lewat masalah kita cari Tuhan. Mau bermasalah? Enggak. Kalau duka cita itu membawa kita bertobat, kenapa enggak? Amin. Lihat ya, Yoas. Justru lewat Israel dikepung sama Aram, dijajah sama Aram, dia mulai cari Tuhan. Berubah enggak? Berubah enggak Yoas? Berubah enggak? Enggak. Enggak. Dia enggak berubah. Tapi ditolong Tuhan enggak? Ditolong. Tapi dia enggak berubah. Berapa banyak dari kita minta pertolongan Tuhan tapi kita tetap tidak mau berubah. Hidup kita begitu aja, dosa jalan terus, dosa jalan terus, dosa jalan terus. Begitu bermasalah, cari Tuhan. Bermasalah, cari Tuhan. Tapi begitu gak ada masalah, jalan lagi dosanya. Saudara gak sadar, kita akan jadi seperti Yoas. Oke. Dosa melucuti kita membuat kita tidak lebih dari kaum yang lemah dan kalah. Kita dibawa Tuhan untuk menang atas dunia. Kemenangan atas dunia diawali dengan kemenangan atas dosa. Kemenangan atas dunia diawali dengan kemenangan atas dosa. Saudara lihat, terus lanjutkan di 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Dua Raja-Raja 13 ayat 14. Dua Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Ya, ini sepertinya perkataan yang tidak selesai. Tapi sebenarnya ini perkataan yang sama waktu Elisa ngelihat kereta kuda yang jemput Elia. Di 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Nggak usah dibuka. Nggak apa-apa, dicatat aja. 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Elisa bilang, Bapakku, Bapakku, kereta. Dia bilang kereta kuda. Sebenarnya mungkin dia tahu kisah dari Elia ke Elisa. Dia jiplak perkataan itu yang artinya kalau saudara lihat di sini, artinya apa? Bapakku, Bapakku, artinya aku telah dilucuti. Aku kalah. Aku takut. Aku telah dilucuti. Dia datang ke Elisa, dia bilang, Bapakku, aku kalah. Apa yang Elisa lakukan? Ayat 15. 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja 13 ayat 15. 13. Iya. 2 Raja-Raja 13 ayat 15. Elisa tahu maksudnya. Israel lagi dijajah sama Aram. Terus? Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah, lalu diambillah busur dan anak-anak panah. 16. Ayat 16, berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu,
Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Iya. Terus Ayat 17, serta berkata, bukalah jendela yang yang sebelah di timur. sebelah timur. Terus Bukalah jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. lihat, saya tadi pagi saya pelajarin satu kisah ini. Ini apa maksudnya? Ini simbolis ya. Disuruh panah ke arah timur, artinya ke Israel. Karena Israel lagi dijajah sama Aram. Kenapa Tuhan suruh dia panah ke timur? Panah ke timur itu tanda dia menyatakan perang terhadap kegelapan. Saudara perhatiin, yang pertama bertobat, Yoas datang bertobat. Bapakku, aku kalah. Dia datang, dia cari Tuhan. Tuhan melalui Elisa bilang panah ke timur. Dia panah ke timur, artinya ketika saudara mulai bertobat, saya ulang, ketika saudara mulai bertobat, menyatakan diri, saya mau bertobat, saudara sedang membunyikan genderang perang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sadar gak sih? Saya bilang ya. Saya bilang, dengar baik-baik ya. Saya takut salah ngomongnya. Kamu akan diobok-obok sama kuasa gelap kalau kamu gak sama Tuhan. Itu aja. Roh jahat akan bikin kamu bermasalah terus. Kenapa? Karena kamu gak berubah-berubah. Kamu diobok-obok terus. Digoncang terus. Saya selalu bilang sama saudara, kalau kamu mengalami permasalahan yang sama, permasalahan itu lagi, dan engkau kalah terus. Saya bilang sama saudara ya, berapa kali saya ngomong sama saudara, engkau akan digodok di situ terus sampai engkau menang. Kok ini nggak berubah-berubah? Kok ini nggak berubah-berubah? Ya karena kamu yang harus berubah. Paham gak sih? Dan ini, cerita ini diikutin sama Alexander Agung. Alexander the Great, saudara tahu Alexander the Great, dia menaklukkan seluruh wilayah. Gimana caranya? Begitu dia turun dari kapal laut, dia turun, dia langsung tombakin, lempar tombaknya ke wilayah yang mau dia jajah. Dia lempar, dia raih kemenangan. Dia lempar, dia raih kemenangan. Dan ini adalah simbolik dan ini adalah nubuatan. Ketika saudara benar-benar mau bertobat, Tuhan saya mau bertobat. Sadar nggak saudara, Tuhan bilang, kalau kamu mau bertobat, kamu menyatakan genderang perang dengan kuasa gelap. You nggak benar-benar hidupnya, nggak benar-benar bertobat. Sorry ya, saya bilang ya. Dengar baik-baik ya, you nggak benar-benar bertobat, you akan diobok-obok sama kuasa gelap. Saya ulang sekali lagi, mau dengar gak? You nggak benar-benar bertobat, you diobok-obok sama kuasa gelap, gitu aja. Pak, dia ngeselin terus, Pak, dia ngeselin terus. Karena kamu belum menang, dia akan ngeselin kamu terus. Sampai kamu nggak bisa kesel lagi sama dia. Enak gak? Enggak. Tapi nggak ada cara lain. Kita udah menyatakan perang sama kuasa gelap, betul? Ya. Semua di sini sudah menyatakan perang sama kuasa gelap? Sudah? Siapa yang udah menang? Saya lihat ceritanya Alexander the Great ya. Dia pertama kali naklukin Iona, satu kepulauan kecil namanya Iona. Begitu dia turun, dia langsung lempar tombaknya. Artinya apa? Gua akan taklukin wilayah itu. Dan benar dia taklukin. Dia lakuin sesuai dengan firman Tuhan sebenarnya.
Ketika saudara bilang, saya bertobat, saudara sedang berperang sama kuasa gelap. Nah sekarang lihat, Elisa taruh tangannya di tangan raja. Apa artinya? Ada yang tahu? Apa ada yang tahu? Jadi gini, dia mau panah, Elisa taruh tangannya. Apa artinya? Artinya, aku memberimu kuasa. I'm with you. Aku bersama kamu. Aku bersama kamu dan aku memberimu kuasa. Ketika saudara bertobat, sekali lagi ketika saudara bertobat, Tuhan pegang tangan saudara dan Tuhan bilang, aku bersama kamu dan aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku memberimu kuasa untuk menang atas ular dan kalajengking. Ular adalah tipu daya kuasa gelap lewat dosa. Kalajengking itu bicara soal sakit penyakit. Jadi kamu akan mengalahkan semua dosa juga sakit penyakit. Amin. Sekali lagi, kamu akan mengalahkan kuasa gelap, semua tipu dayanya lewat dosa dan juga sakit penyakit. Ingat, saudara sudah menyatakan genderang perang. Saudara mau mundur juga udah gak bisa. Saya pernah ngomong sama saudara, kita udah nyebur, udah tanggung basah. Udah basah kuyup sekalian. Kita udah tanggung nyebur, udah sekalian aja. Elisa memegang tangan Yoas yang artinya, aku menyertaimu dan aku tidak pernah meninggalkanmu dan aku memberimu kuasa. Sekarang lihat. Yang pertama, dia bertobat, dia menyatakan perang sama kuasa gelap. Apa yang disuruh lagi sama Elisa? Terus, dia panah ya. Yoas panah ya. Tapi apa yang kedua dibilang? Terus ayat 18. 2 Raja-Raja 13 ayat 18. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Lihat, misalnya Rizka jadi raja nih. Riz, kamu udah panah, artinya kamu udah menyatakan perang sama kuasa gelap. Sekarang pukul ke tanah. Pukul ke tanah. Pukul ke tanah. Gak dibilang berapa kali. Ya, apa artinya? Tahu? Tahu? Ada yang tahu? Dimusnahkan. Ada yang tahu? Tanah itu lambang dunia. Pukul ke tanah artinya aku membenci dunia. Itu kunci dari pertobatan. Sekali lagi, kunci dari pertobatan, kamu menyatakan perang sama kuasa gelap. Dan yang kedua, kamu harus benci dunia ini. Saudara pernah dengar kan khotbah saya, seorang janda? Hati seorang janda. Ari ingat tuh pasti. Ingat ya? Ya. Jadi gini, aku harus punya hati seorang janda. Hati seorang janda seperti apa? Aku sudah dunia ini telah menyalipkan kekasihku. Dunia ini sudah menyalipkan kekasihku. Jadi aku benci di dunia ini, aku rindu tinggal bersama kekasihku di sana. Kita harus punya hati seorang janda seperti itu. Amin. Rumah ini, tempat ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan tempat kita. Lihat, Yoas disuruh pukul ke tanah. Dia pukul cuma 3 kali. Kenapa? Karena dia gak sungguh-sungguh mau bertobat. Kalau dia pukul terus-terusan, gue benci. Artinya apa? Gue benci sama dunia ini. Kenapa? Karena kita taruh hati kita di surga. Amin. Berapa banyak dari kita melakukan itu? Ketika saudara bertobat, benar nggak saudara sudah benci sama dunia? Apakah saudara masih menyatu dengan dunia?
1 Yohanes 2 ayat 15. Satu Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan kasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya. Terus? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada Bapa nggak bakal ada di dia. Kamu nggak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Di dunia ini kamu cinta dunia ini, kamu kasihi dunia ini, kamu kasihi semua yang ada di dunia, semua kelimpahan dunia, semua harta bendanya, semua yang mewah-mewah engkau kasihi. Sementara Tuhan juga engkau kasihi, enggak bisa. You enggak bisa melayani dua Tuhan. Enggak bisa. Dalam pelayanan kita melihat, ada orang-orang yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Mungkin seperti anak muda ya, seperti anak muda yang mau ikut Yesus, dia bilang apa? Tuhan, aku mau ikut engkau. Tuhan bilang, jual semua hartamu, ikuti aku. Mungkin kalau kita diperhadapkan pada situasi ini, kita bilang, susah loh. Susah kita sampai ke tingkat ini. Untuk mengasihi Tuhan di atas segala-galanya itu gak gampang. Tapi kita diperhadapkan pada satu komitmen kita yang namanya bertobat. Ketika saudara bertobat, saudara sedang berperang lawan kuasa gelap, dan ketika saudara bertobat, saudara benci sama dunia. Gak bisa enggak. Kalau saudara setengah-setengah, kamu enggak bisa meraih kemenangan full. Gak bakal bisa meraih kemenangan sesungguhnya. Gak bakal bisa. Kalau kamu benar-benar mau meraih kemenangan sepenuhnya bersama dengan Tuhan, kamu harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Termasuk di atas diri kita sendiri. Saya baca satu buku David Wilkerson, siapa saya lupa. Itu ada satu, begitu saya buka, ada satu perkataan yang menurut saya itu sangat luar biasa. Dia berkata begini, tanpa Tuhan, aku tidak mampu. Dan tanpa aku, Tuhan tidak mau. Ngerti gak sih maksudnya? Tanpa Tuhan, kita gak bisa bikin apa-apa. Tapi tanpa kita, Tuhan gak mau. Tuhan mau bersama kita, melayani bersama kita. Tuhan mau berjalan bersama kita. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur jatuh hati sama saudara. Ingat, tanpa Tuhan, kita tidak mampu. Tanpa kita, Tuhan tidak mau. Tuhan mau ada sama kita. Jalan sama kita, pelayanan sama kita. Menangin jiwa sama Tuhan, bareng-bareng. Itulah kerinduan hati Tuhan. Pertanyaan saya, berapa saudara mencintai Tuhan? Berapa saudara mencintai Tuhan? Ya, bagi yang lagi pacaran nih, lihat nih. Cinta itu buta. Buta huruf. Cinta itu api, betul? Api. Kamu hanyut di dalam cinta, kamu pasti hangus, gitu aja. Tapi kalau kamu cinta sama manusia, kamu hangus di dalam cinta itu. Tapi kalau kamu cinta sama Tuhan, dagingmu yang hangus, rohmu akan hidup. Amin. Ini bagi yang lagi jatuh cinta nih, yang lagi bucin nih, lagi pacaran, jangan hanyut. Nih ya, lihat ya. Ini sedikit deh buat yang lagi pacaran, sedikit deh, sedikit. Banyak apa-apa. Tuh. Ian, kenapa tiba-tiba merah muka lu? nih, sini, nih, sebentar. Tes. Nih ya, lihat ya. Cinta itu bukan bertatapan, saling bertatapan, bukan. Tapi cinta yang sebenarnya itu menatap masa depan.
Jadi kalau saudara dapat pasangan yang mau menatap saudara terus, engkau akan dibelenggu di situ. Tapi kalau saudara mendapat pasangan yang sama-sama mau menatap masa depan, punya satu visi, satu tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, jangan lepasin dia. Tuh. Kenapa jadi nunjuk dia? Masa depan. Si Emen kalau ketemu. Ya, ingat ya. Ingat yang lagi itu cinta nih, yang lagi pacaran, Avior. Jangan menatap terus ke sini, ke kiri. Tatap ke masa depan. Punya satu visi nggak? Satu tujuan nggak? Punya satu kehendak nggak? Apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu sama, udahlah, langsung pelaminan. Langsung nikah. Jadi nggak usah tatap-tatapan lagi. Oke? Seru ya. Seru belakangan. Saya khotbah ibadah raya bukan khotbah youth nih. Yang merah mukanya Pak Yogo. Ibu Fitri malu-malu. Saking seringnya di PHP-in. Sampai kebal ya Bu ya. Sampai cintanya tidak pernah luntur lagi. Tidak ada yang PHP-in saya seperti dia. Oke, itu teruji cintanya. Di PHP-in aja masih tetap cinta, itu teruji banget. Amin. Lihat, Tuhan gak pernah PHP-in kita loh. Tuhan gak pernah PHP-in kita. Tuhan janji, pasti Tuhan genapin. Tuhan janji, pasti Tuhan genapin. Gak ada yang Tuhan gak genapin. Pertanyaan cuma satu, bertobat gak? Nyatain perang gak sama kuasa gelap? Benci gak sama dunia? Kalau saudara benar-benar benci sama dunia, lihat Yoas, disuruh pukul berkali-kali, dia cuma pukul 3 kali. Sampai Elisa bilang apa? Di 2 Raja-Raja 13 ayat 18. Dua Raja-Raja 13. Dendi kalau udah ngomong cinta-cinta langsung gak konsen. 18, oke? 2 Raja-Raja 13 ayat 18. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Ya. Ya, 19. 2 Raja-Raja 13 ayat 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu. Lihat, gusar abdi Allah itu, kenapa? Karena kamu tidak sepenuh hati untuk bertobat. Kalau kamu nggak benar-benar bertobat, Tuhan tahu dah. Gusar nggak? Terus? Kepadanya serta berkata, seharusnya engkau mukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang, hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Ya, artinya apa? Kamu nggak bisa ngalahin kuasa gelap full. Kamu akan dibelenggu terus sama kuasa gelap. Kenapa? Dan Tuhan nggak bisa lepasin kamu benar-benar. Kenapa? Karena kamu nggak mau bertobat benar-benar. Mau nggak kita bertobat benar-benar? Ini masih ada tapi waktunya sudah habis. Saudara lihat ya, sepanjang hidup Elisa, dia tidak pernah membangkitkan orang dari kematian. Elia, ya. Elisa, tidak. Tapi tulangnya membangkitkan orang-orang mati.
tulangnya membangkitkan orang mati. Lihat saudara, dengan kematian Yesus, saudara dibangkitkan dari kematian. Dengan kematian Yesus, saudara sedang dibangkitkan dari kematian. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan hari ini. Saudara lihat ya. Banyak orang bilang, wah ini tulang-tulangnya dia mati, tapi tulangnya bisa menghidupkan. Ya misalnya, saudara lakukan sesuatu buat Tuhan. Lakukan sesuatu buat Tuhan. Dan nama saudara membekas di hati orang. Walaupun saudara, maaf, sudah meninggal, orang akan kenang saudara sebagai sosok yang baik, yang benar, yang mengasihi Tuhan. Dan orang bisa melihat bagaimana cara kita dulu hidup, supaya lewat kita, orang-orang yang sudah mati bisa dihidupkan. Bertobatlah sungguh-sungguh. Saya bilang sekali lagi, bertobatlah sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saudara tidak tahu, kalau saudara setengah-setengah, saudara sedang melawan siapa. Tuhan menyertai saudara, iya, tapi Tuhan gak bisa menyertai saudara full kalau saudara tidak menyerahkan hidup saudara juga full. Tuhan gak bisa bekerja full kalau saudara tidak full juga buat Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan datang ke saya, dia bilang gini, Pak, saya masih kerja dunia Pak, masih sekuler. Saya belum bisa full timer karena saya punya anak. Nggak peduli mau full timer atau part timer, kita bukan sales. Paham nggak? Yang Tuhan mau tuh full heart. Sepenuh hati kita buat Tuhan. Saudara mau kerja di mana, saudara mau pelayanan, saudara mau kerja. Kalau saudara sepenuh hati buat Tuhan, saudara pasti menghasilkan buah di situ. Di kerjaan saudara bisa menghasilkan buah. Di rumah saudara jadi ibu rumah tangga atau bapak yang baik, saudara bisa menghasilkan buah di situ. Dimanapun saudara pelayanan, dimanapun saudara bekerja, saudara pasti membawa jiwa di situ. Amin. Ini yang Tuhan mau. Full heart buat dia. Seperti Yoas, dia harus pukul berkali-kali. Kenapa dia pukul cuma 3 kali? Dia nggak bisa menang penuh. Kalau saudara nggak sepenuh hati, saudara tidak akan memperoleh kemenangan full dari Tuhan. Saudara akan dapat kemenangan setengah-setengah. Kenapa? Karena saudara hanya menyerahkan setengah hati saudara buat Tuhan. Amin. Tuhan berkati.